Saya di sini aja lah. Pulang kagok di jalan.
Berarti belum ada info ya untuk teman-teman hadir. Atau sudah hadir semua teman-teman? Ini kita ada 3 kelas ya. SI, TI, dan juga IF ya. Selamat sore teman-teman. Suaranya sudah terdengar atau belum? Sore Pak, sudah Pak. terdengar jelas Pak. Sore Pak, Sore Pak, sudah sudah jelas. terdengar Pak. Terlalu kencang atau tidak suaranya? Cukup jelas. Jelas Pak, normal. Jelas ya. Kalau saya kecilin lagi, cukup jelas ya suaranya ya. Segini cukup. Aman Pak, aman. Aman ya? Oke. Kalau terlalu kencang, tolong diinfokan. Kalau terlalu pelan atau tidak jelas, tolong diinfokan ya teman-teman ya. Oke. Ini sudah hadir semua ya. Semuanya ada 23 yang sudah join ya teman-teman ya. Oke, kita sambil tunggu teman-teman yang belum. Saya lihat teman-teman saya absen dulu dari mulai setelah saya absen dulu teman-teman. Waduh, ya, iya memang Suaranya putus-putus ya Pak. tadi internetnya ada terputus ya. Posisinya sih saya lagi di kampus. Iya, kalau sekarang putus-putus nggak kalau sekarang? Sekarang jelas Pak. Kalau sekarang enggak ya, aman ya. Sekarang aman ya. Maaf Pak, baru Oke, tadi join sempat Pak. Iya Pak. terputus ya teman-teman ya. Saya lagi di kampus nih ya. Oke, silakan nulis. Oke, oke, saya juga lagi di kampus ini teman-teman ya. Oke, saya absen dulu teman-teman IF ya. Nah, saya tutup dulu. Jangan kebanyakan. Oke, media player lagi. Oke, siapa ini? Aman ya? Tidak ada ya? Abdurrahman ada Abdurrahman? Kalau ada silakan paralel boleh suara atau boleh chat bagi yang lagi di jalan hati-hati di jalan bagi yang kerja silakan sambil kerja tapi silakan dikomunikasinya by chat ya boleh ya teman-teman tolong diinfokan aja ya. Oke, Abdurrahman ada nih Abdurrahman? Tidak ada. Coba yang standby di infokan by chat. Putus ya suara saya ya. Halo? Halo Pak, Jelas aman. Pak, jelas Pak, Jelas, aman Pak. Pak. Aman ya. Oke, oke, oke. Ali Usman ada Ali Usman? Nggak ada ya. Ini yang dari dulu ya sudah absen ya. Edi Rasidi, Hadir kalau Pak, hadir. kalau ada di respon ya, chat atau itu ya. Hadir Siapa nih? Pak. Edi ya. Iya Pak. Oke. Habibi, Habibi hadir, Habibi hadir. Oke. Ilham hadir. Ilham hadir Pak. Ilham hadir. Oke. Ita hadir. Hadir Pak. Hadir, Pak. Eh, oh hadir. Oke. Holis tadi ya, Holis ya. Holis hadir ya. Ya Pak, Holis hadir mana Pak. Holis suaranya? Hadir, hadir. Standby. Hadir Pak, aman Pak, hadir Pak. Aman, aman. Oke, Holis hadir. Oke. Oke. Mupit hadir Mupit. Hadir Pak. Hadir. Oke. Ponsia, Ponsianus, Hadir Pak.
Hadir. Hadir, Pak. Oke, Ponsianis hadir. Sabar ya Mas Aditya ya, Mas Aditya dari mana? Dari apa atau dari SI? Rafiatun? Tidak ada. Oke. Romi? Romi hadir, Pak. Dia diinfokan aja sambil kerja atau di jalan tolong diinfokan ya. Nanti via chat aja boleh. Romi hadir, Pak. Romi hadir ya. Oke, Yuni hadir. Hadir. Yuni Sarah? Oke, Romi hadir. Yuni Sarah? Tidak ada. Oke. Henry hadir? Oke. Hisham? Oke. Ramdes hadir? Ya, belum di absen ya. Rahmat Sidik baru IAP ya. Nah, Rizky hadir? Oke. Judi hadir? Tidak ada ya. Oke, berarti dari IF itu yang hadir ada 8 orang ya. IF yang hadir ada 8 orang ya. Nanti kalau ada yang belum terabsen, diinfokan aja ya. Oke. Berikutnya TI ya. TI semester 3 ya. Bentar, TI-nya semester 3 ya. Oke. Mati ya? Ini ya? Ya, nggak ada suaranya. Cek, cek, cek. Iya Mas, mati kayak. Kayak terputus ya. Mati ki dosennya. Sinyale sing terputus. Oh iya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok malah dosennya gitu. Sinyale sing terputus.
Oke, sepertinya koneksi internet kampus emang kurang stabil. Ini saya pakai hotspot handphone saya ya teman-teman ya. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Oke, sekarang yang TI ya tadi ya teman-teman ya. Yang TI tadi mana saya share screen? Oke, Ahmad ada Ahmad. Saya ulangi ya. Ahmad ada Ahmad. Hadir, Pak. Hadir Pak. Ahmad ya? Edi. Oke, Ahmad hadir. Ana hadir? Hadir, Pak. Oke, Mas Ana hadir. Arif hadir? Hadir, Pak. Hadir. Arif hadir. Dani? Oke, Febri? Hadir Pak. Oke, Ferdinand? Ferdinand kerja Pak. Oke, Givari hadir tadi ya? Hadir Pak, hadir Pak. Oke. Muhammad Syaifuddin? Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Tufatur? Hadir. Oke. Novita? Hadir, Pak. Oke, hadir. Rahmat Sidik hadir ya tadi ya? Hadir, Pak, Ramadian? Hadir Pak. Oke. Rifki hadir? Rifki hadir, Pak. Oke. Rinanto hadir? Hadir Pak. Oke. Hairul hadir? Oke. Ibnu Maksum hadir? Hadir. Ibnu Maksum Oke. hadir. Hadir ya? Oke, berarti Hairul Umam hadir, Ibnu Maksum hadir. Oke. Muhammad Aditya hadir ya? Hadir Pak. Oke, Rahmat Hidayat? Oke, Yoga? Yoga ada Yoga? Oke, tidak ada. Berarti dari TI tadi IF8, TI 15 ya. Oke. Jika ada yang belum absen bilang ya. Oke. Oke, berikutnya SI semester 3. Kita hari ini bahasnya nanti materi kita terkait ini ya teman-teman ya, apa namanya? Rencana pembelajaran kita ya begini ya. Nanti teman-teman kita buat kita pilih ketua kelas untuk membentuk berikutnya, kita buat grup Telegram atau grup WA, nanti teman-teman dipilih aja ya maunya buat grup apa ya. Oke. Jadi kita nanti kurang lebih seperti itu ya agendanya hari ini. Nanti ada penjelasan terkait apa itu basis data ya teman-teman ya. Oke. Di akhirnya nanti ada latihan, jadi setiap pertemuan nanti kita ada latihan, terus nanti dikumpulkan melalui alat kultif itu nanti dibuatnya oleh ketua kelasnya ya teman-teman ya. Nanti ketua kelas itu menginformasikannya ke grup yang sudah dibuat ya teman-teman ya. Oke. Betul Pak. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, berikutnya SI ya, SI semester berapa nih? 3 ya. Nah, ini SI ya. Abi, hadir Abi. Ada Abi? Oke. Arya, ada? Oke. Dwi Aji, ada? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Halo. Iya, Pak. Dwi Aji ya. Oke. Handoko, ada? Perjalanan pulang sih, Pak. Oke. Nanti kalau yang belum terabsen diinfokan aja ya. Oke. Iwan, ada? Oke, tidak ada ya. Oke, berarti dari SI 1 ya, Pak, berarti Arya Davin hadir, Pak. Arya Davin hadir, oke. Iwan tidak ada ya, berarti dari SI 2 ya, berarti kita punya IF8, TI 15, SI 2 yang hadir ya, berarti kurang lebih ada 25 yang hadir ya. Oke, pas ya sudah terabsen semua berarti ya teman-teman ya. 27 dikurang 2, akan dikurang saya sama host ya. Oke, sudah terabsen semua ya, kalau yang belum terabsen diinfokan aja ya teman-teman ya. Oke, absennya sudah selesai. Sekarang kita langsung masuk dulu ke yang tadi agenda kita hari ini ya. Tadi kan sudah saya sampaikan juga.
Kita agendanya kita bahas terkait rencana pembelajaran kita, lalu berikutnya akan ada sedikit penjelasan tentang materi kita. Lalu berikut ada agenda pembentukan tutor kelas juga ya teman-teman ya. Oke. Dan juga pembentukan grupnya nanti buat teman-teman kebutuhan latihannya ya teman-teman ya. Oke, bentar saya tutupin dulu absennya. Oke. Perlu perkenalan nggak nih teman-teman nih? Atau sudah saling kenal? Sudah ya, antara SI semester 3, Yang TSL. semester 3 udah, Pak. Semua, Pak. Sudah, oh sudah. Semester 5 sudah kenal juga dengan Semester semester 3. 3 sudah ada ketua kelasnya juga, Pak. Oke, nanti kita dipilih lagi ketua kelasnya. Tidak dipisah, ini nanti ketua kelasnya kita jadikan satu untuk mata kuliah ini. Dipilih siapa ya teman-teman yang dipilih aja ya. Atau mau ada calon dari semester 3 silakan dicalonkan ya teman, by chat aja ya teman-teman ya, kalau setuju atau tidak setujunya ya teman-teman ya, atau yang ingin menyalonkan diri boleh silakan. Oke. Saya tutup ini PDF file-nya. Ini ada yang baru masuk, diinfokan aja ya. Oke, kita mata kuliah kita terkait sistem manajemen basis data. Sebelum kita lanjut, teman-teman sudah tahu tentang basis data ya, Pas? Sudah tahu ya tentang database ya, teman-teman ya, apa aja ininya ya. Kalau belum tahu nggak apa-apa, tanyain aja ya. Oke. Oke, kita masuk ke sininya. Nah, ini nama saya Anas Nasrullah. Saya dosen sistem informasi di TTS ya, dapat ini mengajarkan sistem manajemen basis data ya teman-teman semua ya. Ini alamat rumah saya, Jalan Kapek Popular, Cengkareng, Jakarta Barat 11710 ya teman-teman ya. Oke, ini nomor telepon saya 0878 0970 3900. Jadi buat teman-teman yang kesulitan mencari alamat ini bisa hubungi saya dulu, atau teman-teman yang ada di daerah sini ingin silaturahmi ke tempat saya, boleh hubungi saya di nomor ini, atau bisa juga hubungi lewat ID Telegramnya di ini. Ada kebutuhan apa, kebutuhan latihan atau kebutuhan pertanyaan apa juga bisa di nomor saya, atau ke Telegram juga bisa ya. Telegramnya ini Anas Nasrullah. Email ini saya gunakan biasanya untuk kebutuhan pengumpulan jawaban UTS ya teman-teman ya. Kebutuhan pengumpulan jawaban UTS dan juga UAS. Jadi buat teman-teman saat UTS atau UAS nanti kalau jika sifatnya take home, silakan kumpulkan melalui email ya. Jadi sebisa mungkin dikumpulkan ya teman-temannya, supaya nilai UTS dan nilai UAS-nya itu lebih maksimal ya teman-teman semua ya. Oke. Saya pendidikan terakhirnya dari Universitas Budi Luhur yang beralamatkan di daerah Ciluk sana ya, Petukangan Utara ya, jurusan Magister Komputer. Oke, sampai sini ada pertanyaan jelas ya tentang diri saya. Jadi kalau ketemu saya sudah tahu ya, atau ingin diskusi dengan saya sudah tahu ya harus menghubungi kemana, nomornya, dan juga ini ya. Oke, lanjut ya teman-teman semua ya. Kayaknya yang udah pernah diajarin ini Mas Anan ada yang kenal juga ya. Oke, Abdurrahman Hakim ya. Mungkin hadir Pak, maaf terlambat. Oke, bentar ya, saya lanjut dulu ya. Oke, sedikit peraturannya ini ya, ini tetap ya, kita perkuliahan mematuhi tanggung jawab, tidak menggunakan kaos, merokok, dan proses belajar mengajar. Ada yang ini ya teman-teman ya, apa ini semua ya, off cam semua ya, ada on cam, off cam semua ya sepertinya ya. Oh, off cam semua ya. Ini posisinya di jalan semua ya, apa sambil kerja? Oh ya, off cam semua ya. Izin sambil kerja, Pak. Oh ya, silakan. Oke. Sama Pak, izin sambil kerja Pak. Oh ya, diinfokan aja by chat ya teman-teman ya. Jadi ya teman-teman tahu kondisinya teman-teman itu sedang apa ya. Oke. Saya lagi ini Pak, pakai PC nggak ada webcamnya. Oh gitu, lagi pakai PC. Oke, nggak apa-apa Mas Solis, silakan. Mas Solis di mana nih? Di rumah apa di kampus? Di rumah Pak, lagi di rumah. Walah. Iya, istirahat dulu habis ospek Pak. Oh ya sih. Oke oke oke. Buat teman-teman yang bisa ke kampus silakan ke kampus aja ya. Saya posisinya di ruangan saya ya. Jadi teman-teman yang ingin offline atau apa boleh di kampus ya, silakan. Yang bisa offline ya. Bisa offline berarti Pak? Ya bisa. Kalau mau ke kampus kampus aja, malam nggak apa-apa.
Tapi ini kebanyakan kerja semua yang ambil kelas karyawan atau lokasinya jauh? Kerja Pak, kerja Pak. Kebanyakan Kerja, kerja Pak, semua kerja. ya. Oh gitu. Ada yang lokasinya jauh? Nggak ada ya. Mayoritas kerja semua ya. Ada, Pak. Oh, ada berapa ya? Oke, nggak apa-apa. Jadi apapun bentuknya baik offline maupun online, yang penting teman-teman kendalanya itu berkurang ya. Silakan teman-teman jalanin apa aja yang teman-teman bisa membantu teman-teman dalam proses belajarnya ya teman-teman ya. Oke, belajar mengajarnya teman-teman ya. Oke. Ini penggunaan menggunakan sistem hybrid, ada tatap muka dan juga online ya. Jika ada pergantian perkuliahan adalah kesepakatan dosen dan mahasiswa untuk hari dan jamnya ya. Ini meetingnya tidak berubah ya. Kita masih menggunakan ID dan password yang sama ya teman-teman semua ya. Oke. Pengantar basis data di sini ya. Ini kita lihat tadi terkait materi kita ada ruang lingkup, ada sejarah kemunculan, ada definisi aplikasi, basis data, objektif basis data, perbedaan sistem file tradisional. Oh ya, nanti kita break ya. Misalkan ajan maghrib di wilayah mana diinfokan ya teman-teman ya. Nanti kita break sekitar sampai Oke Pak, ajan. baik Pak. Ya, oke nanti tolong diingatkan ya by lewat chat ya. Oh di lobby. Saya di ruangan nih di lantai 2. Mau ke sini sini aja silakan, boleh. Oke ya. Nanti diinfokan ya kalau sudah aja. Nah, sekarang jam berapa? Masih sebentar lagi ya. Nanti dikasih tahu aja ya teman-teman ya. Oke. Di sini kita akan bahas terkait perbedaan sistem file tradisional dengan sistem file basis data dan juga keterbatasannya. Juga kita akan ini tentang konsep dasar basis data, istilah-istilah dasar, dan komponen basis data. Juga keuntungan dan kerugian menggunakan basis data, pengguna basis data ya. Tapi sebelumnya kalau teman-teman yang belum paham terkait basis data itu apa, boleh ditanyakan ya. Oke. Mana mouse sih hilang ya? Nah, ini dia. Oke, kita masuk ke rencana pembelajaran kita di minggu pertama yang tadi sudah saya sebutkan juga di awal ya teman-teman ya. Kita akan bahas terkait pengantar dan kotak kuliahnya kita bahas. Tadi itu juga terpengaruh juga nanti kita akan masuk ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa tadi ada ruang lingkup mengenai mata kuliah yang diajarkan. Ada sejarah basis data, definisi aplikasi basis data, objektif basis data. Ada juga pada sistem tradisional dengan sistem basis data dengan keterbatasannya ya. Ada konsep dasar basis data, istilah-istilah dasar dan komponen basis data, ada keuntungan dan kerugian menggunakan basis data, pengguna basis data ya. Oke. Komponen akhir yang diharapkan nanti teman-teman itu dapat memahami konsep perkuliahan ya. Teman-teman mahasiswa dapat memahami konsep perkuliahan dan mata kuliah secara umum ya. Teman-teman mahasiswa juga dapat mengetahui secara umum gambaran mata kuliah basis data. Teman-teman mahasiswa juga dapat menjelaskan perbedaan antara file tradisional dan file manajemen basis data. Nah, untuk kriteria penilaiannya ada keaktifan, ada etika dalam PBM, ada tes tertulis, ada tanya jawab, ada juga tugas. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Jadi nantinya di setiap pertemuan itu ada latihan teman-teman ya. Nanti latihannya itu teman-teman kerjakan. Jika belum selesai, teman-teman bisa lanjutkan di rumah atau di tempat kerjanya teman-teman ya. Oke, nanti batas pengumpulannya sampai pertemuan berikutnya. Kurang lebih gambarnya seperti ya teman-teman ya. Oke, jelas? Ada pertanyaan? Jelas ya? Jelas Oke. Pak, aman Pak. Aman ya? Aman, oke. Oke, berikutnya di minggu kedua kita bahas terkait lingkungan pengembangan data atau desain environment-nya. Kita ada sebenarnya ada arsitektur basis data, ada data independence, ada konsep DBMS, ada komponen DBMS, ada fungsi DBMS, dan bahasa yang digunakan di dalam DBMS ya. Nah ini teman-teman mahasiswa dapat menjelaskan tingkat arsitektur basis data, teman-teman mahasiswa dapat menjelaskan konsep data independence, teman-teman mahasiswa dapat menjelaskan tentang komponen DBMS, fungsi DBMS, serta bahasa yang digunakan di dalam DBMS. Dan mahasiswa juga dapat menjelaskan perbedaan model data berbasis objek, record, konseptual, dan fisik ya. Mahasiswa dapat menjelaskan fungsi dan isi dari data dictionary ya. Juga ada namanya perintah penilaiannya ya. Nah nanti dikumpulkannya di alamat Google Drive yang nantinya dibuatkan oleh ketua kelas yang teman-teman sepakati ya. Oke. Oke. Nah, ini di minggu kedua juga masih kita ada ya. Sebenarnya lagi ada model data berbasis objek, berbasis record, konseptual, dan fisik ya. Ada overview model data, berbasis record, model data relasional, jaringan, dan juga hierarki ya teman-teman ya. Jadi masih juga menjelaskan perbedaan antar sektor dari DBMS multi user ya. Oke. Oke, di minggu ketiga dan keempat
kita akan bahas terkait analisis basis data ya teman-teman ya. Di sini ada model basis data entitas relasional, ada konsep dasar, ada model IR, ada entitas dan atribut, ada relasi, ada RD, dan juga aturan bisnis ya teman-teman ya. Oke, ambil bangku aja Mas. Ini ada Mas Ibnu nih teman-teman nih. Ini siapa? Ibnu kan ya? Ya, boleh. Mau di situ juga boleh, meja situ atau mau di sini boleh. Tapi penuh meja saya. Di situ aja boleh tuh nggak apa-apa tuh. Nah, jadi nanti kalau nanya bisa ke sini ya. Penuh banget mejanya tuh, isinya tuh. Ini teman-teman ada yang ke kampus nih, teman-teman nih. Siapa namanya nih? Mas Ibnu ya? Hah? Mas Ibnu ya? Tuh ada Mas Ibnu nih. Ayo teman-teman bisa kampus aja nih. Oke. Ada juga aturan bisnis ya teman-teman semua ya. Oke, jadi kemampuan akhir yang diharapkan nanti teman-teman mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar basis data ya. Nah, berikutnya ada teman-teman mahasiswa dapat menjelaskan konsep model entitas relasional ya. Teman-teman mahasiswa juga dapat menjelaskan perbedaan entitas dan atribut ya. Teman-teman mahasiswa juga dapat menjelaskan fungsi dari ERD. Teman-teman mahasiswa dapat menjelaskan aturan bisnis dalam database. Ya, jadi kurang lebih ilustrasinya, gambarannya nanti kita akan belajar bagaimana merancang suatu database ya teman-teman ya, sebelum teman-teman mengaplikasikannya ke dalam aplikasi DBMS itu sendiri ya, teman-teman semua ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Lanjut ya? Atau Lanjut, Pak. Oke, kalau maghrib dikasih tahu ya, saya ini ya. Oke. Oke, berikutnya di minggu kelima kita punya pembahasan terkait model data relasional. Kita akan bahas terkait pengertian model relasional, contoh tabel-tabel dan terhubungannya ya. Ada keuntungan model relasional, ada istilah-istilah dalam model relasional, relasi, atribut, tuple, domain, derajat, dan cardinality. Ya, jadi teman-teman mahasiswa dapat menjelaskan pengertian model data relasional, istilah-istilah dalam model data relasional, jenis-jenis kunci relasional, serta aturan-aturan yang terdapat dalam model data relasional ya. Teman-teman mahasiswa juga dapat menyebutkan keuntungan penggunaan model data relasional. Oke, nanti kita aplikasinya kita pakai aplikasi DBMS-nya kita pakai MySQL aja teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang belum menggunakan MySQL, silakan diinstal dulu SMPP-nya ya teman-teman ya. Kita gunakan yang SMPP aja ya untuk kebutuhan belajar teman-teman ya. Di download di websitenya itu di SMPP ya, www.smpp ya. Kurang seperti itu ya, di teman-teman download aja dari web internet ya, website ya. Oke, juga sama ya kriteria yang tadi sudah disebutkan. Oke, nanti juga ada di minggu kelima masih ada relational key, ada super key, candidate key, primary key, alternatif ya, ada juga relational integrity, rules, null entity, referential integrity ya, ada bahasa pada model relasional ya. Jadi mahasiswa dapat mengetahui bahasa-bahasa yang digunakan pada model data relasional ya. Terus mahasiswa juga dapat menggunakan perintah QBE untuk memanipulasi data. Oke. Berikutnya di minggu ke-6 dan ke-7 kita akan bahas terkait alat bantu perancangan basis data ERD dan normalisasi. Maksudnya ada jadi kalau kita bisa buat ERD melalui tool-tool aplikasi yang tersedia ya di internet ya teman-teman ya. Nanti bisa yang sifatnya online ataupun offline ya teman-teman, silakan gunakan, dipilih. Kalau sekali teman-teman ingin buat ERD menggunakan aplikasi juga boleh, silakan ya teman-teman ya, untuk memudahkan teman-teman dalam perancangan ERD-nya ya teman-teman ya. Oke. Di sini ada model ERD, entity relationship diagram, ada konsep dasar model IR, ada entity, atribut, relationship type, ada juga simbol ERD, ada derajat relationship, ada juga cardinality constraint, ada juga participation constraint, ada weak entity dan juga strong entity, ada transformasi IR ke model data relasional, ada contoh aplikasi IR-nya ya teman-teman. Ini nanti teman-teman ini ya, yang tadi dibilang tadi ya teman, silakan ingin membuat project itu menggunakan aplikasi offline atau online ya, silakan ya. Oke. Ini di pertemuan ini teman-teman mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan simbol dan istilah yang terdapat di dalam model IR. Teman-teman mahasiswa dapat mentransformasikan model IR ke dalam bentuk model relasional. Teman-teman mahasiswa dapat merancang basis data dengan menggunakan model IR ya, teman-teman ya. Oke. Oke, di pertemuan berikutnya kita punya UTS ya, teman-teman ya. Nah, ini tadi saya bilang, UTS ini nanti kita sifatnya bisa take home ya teman-teman ya, nanti jawabannya itu dikumpulkan ke alamat email ya. Karena nanti buat teman-teman biasanya sih saya cantumkan alamat emailnya itu ke dalam soal UTS-nya itu ya. Baik UTS maupun UAS itu biasanya saya upload di e-learning ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mempunyai kendala dalam akses e-learning, silakan diinfokan aja ya ke bagian e-learningnya itu sendiri ya teman-teman ya. Oke.
Oke, lanjut ya. Masih belum maghrib kan ya? Lanjut ya. Ada pertanyaan ke teman-teman sampai sini? Jelas nggak? Boleh ditanyakan? Tadi aplikasi yang kita gunakan apa, teman-teman? Rencananya? XMPP sih Mas. SMPP Pak, PSQL. Ya, betul. Aplikasinya namanya MySQL-nya ya, untuk aplikasi DBMS-nya ya. Oke, supaya disesuaikan dengan laptopnya teman-teman ya. Oke. Oh, sudah ajan ya? Oke, kalau sudah ajan, kita break dulu nih. Saya sambil share dulu materinya ya. Saya belum share materinya ya, teman-teman ya. Ya, saya share dulu materinya. Oke, nanti kita lanjut ya. Kita break dulu sekitar 20 sampai 30 menit biasanya ya. Oke, di sini data mahasiswa reguler dan karyawan. Ini saya share dulu materinya ya, teman-teman ya. Sebentar ya, saya izin dulu. Pakai grup WA, nanti kita bentuk ketua kelasnya. Jadi kita agendanya kita bentuk, kita pilih ketua kelas. Jadi ketua kelas setelah terpilih, kita buat grupnya untuk kebutuhan komunikasinya, baik komunikasi untuk latihan ataupun hal-hal lainnya ya. Jadi silakan koordinasi di situ. Nanti ketua kelasnya yang akan membuat Google Drive untuk setiap pengumpulan jawaban latihannya teman-teman ya. Di situ ya nanti diinfokan oleh ketua kelas alamat Google Drive-nya di grup WA tersebut. Jadi apabila teman-teman ingin upload dan ingin tahu alamat Google Drive-nya sudah tersedia di grup tersebut ya teman-teman ya. Oke, ada lagi pertanyaan dari teman-teman sebelum kita break nih? Jelas? Sudah jelas teman-teman? Jelas, Pak. Oke ya, sudah jelas ya. Kalau sudah jelas karena Pak, sudah mau ajan nanya. kita sholat Pak, ada maghrib yang mau dulu. nanya, Pak. Boleh, Ada yang mau nanya, silakan. Boleh. Apa ya? Mau nanya apa? Buat poin-poin misalkan kayak hadir berapa persen. Itu ada penilaiannya. Jadi Ada, ya ada. Nanti akan kita jelaskan hari ini semuanya ya, teman-teman ya. Jadi sebisa mungkin untuk mendapatkan maksimal, teman-teman memenuhi poin-poin untuk ke ASMC, terus latihan, UTS dan juga UAS. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Oke, ada lagi dari Pak. teman-teman? Makasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, dari teman ada lagi pertanyaan? Tidak ada Pak. Jelas, Oke, Pak. kalau- Jelas. Jelas Pak, jelas Pak. Oke, jelas ya. Oke, kalau sudah jelas, kita break dulu teman-teman semua. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya.
Sudah kumpul semua teman-teman? Belum? Belum ya? Oke. Oke, nggak apa-apa. Saya sambil menjelaskan RPP. Nanti teman-teman yang kumpul nanti kita tunggu aja ya. Oke. Oke, kita lanjut ya teman-teman semua ya. Ini sudah ada standby, boleh diinformasikan? Iya, Pak. Belum ada Sudah, ya? Pak. Oke Pak, oke Halo. Pak. Oke, Aman, Pak. Oke, 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 siap. Oke, kita lanjut aja ya. Ini kita masih terkait pelajaran, kita tinggal aja dulu teman-teman yang belum masuk ya. Oke. Oke, tadi sudah terima semua yang filenya tadi, ininya sudah ya, sudah terima semua materinya ya teman-teman ya. Oke. Oke, berikutnya kita di minggu ke-9 kita punya. Oke, hati-hati di jalan ya buat yang masih di jalan teman-teman semua ya. Oke. Oke, di minggu ke-9 kita akan bahas terkait normalisasi teman-teman ya, di mana ada konsep dasar normalisasi. Di situ ada pengertian dan tujuan normalisasi, ada tahapan normalisasi, ada pengertian ketergantungan fungsional penuh, dan juga ketergantungan transitif ya. Bapak akan diharapkan nanti teman-teman dapat menjelaskan tahapan-tahapan normalisasi ya. Teman-teman juga dapat merancang basis data melalui tahapan normalisasi ya. Oke. Kriteria sama. Oke, ada juga proses normalisasi, ada bentuk normal ke-1, bentuk normal kedua, ada bentuk normal ketiga, dan juga ada contoh kasusnya nanti untuk contoh kasus normalisasinya itu ya teman-teman ya. Oke, mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan tentang pengelompokan perintah SQL ya. SQL itu kepanjangan dari struktur query language ya teman-teman ya. Oke, mahasiswa dapat membangun dan memanipulasi data dengan menggunakan SQL. Oke. Berikutnya di minggu sebelum 12 kita akan belajar tentang SQL ya, di mana ada pengenalan SQL, ada pengelompokan perintah SQL, ada DDL, DML, DCL ya. DDL itu data definition language, DML itu data manipulation language, DCL itu data control language ya teman-teman ya. Oke, contoh ada nanti juga contoh kasus untuk DDL, ada kita gunakan sintaknya create, load, dan alter, kita ada DML, kita gunakan sintak yang select, insert, update, dan juga delete, ada juga DCL, ada juga blend dan depok ya, ada juga advanced SQL. Jadi buat teman-teman yang belum install SMPP, silakan paralel ya sambil diinstal SMPP-nya ya teman-teman semua ya. Oke. Di sini teman-teman mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan perbedaan tentang pengelompokan perintah SQL ya. Teman-teman mahasiswa juga diharapkan dapat membangun dan memanipulasi data dengan menggunakan SQL ya. Kriteria penilaiannya kurang lebih sama ada ya teman-teman ya. Oke. Teman-teman mahasiswa diharapkan mengetahui bahwa SQL yang dihubungkan dengan bahasa pemrograman, mahasiswa akan dapat melakukan ekspresi SQL ya teman-teman ya, di mana ada tadi ya clip, dot, alter, insert, update, delete ya, kemudian juga dan juga di pokoknya teman-teman ini ya, diharapkan seperti itu ya. Oke, diharapkan juga dapat melakukan ekspresi SQL dalam kasus nyata. Oke. Oke, di pertemuan berikutnya di pertemuan ke minggu ke-13 dan sampai dengan minggu ke-15 ada kita bahas terkait manajemen basis data ya, di mana kita akan bahas terkait proteksi data, ada pemulihan, ada pengamanan, ada integritas dan juga konkurensi itu sendiri ya teman-teman ya. Oke, di mana kita akan ada studi kasus. Di situ teman-teman bisa memilih antara mau pilih studi kasus tentang pemulihan atau mau tentang pengamanan atau tentang integritas maupun frekuensi ya. Kemudian ini bisa biasa teman-teman kan dikenal dengan recovery atau pengamanan itu dikenal juga dengan security itu teman-teman ya. Di sini teman-teman mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengamanan dan juga proteksi data ya teman-teman ya. Oke. Di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke UAS di minggu ke-16 ya teman-teman semuanya. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Sudah cukup jelas? Cukup Pak, cukup. Oke, cukup jelas. Teman-teman yang lain jelas? Ada pertanyaan? Boleh silakan. Nanti di dalam studi kasus teman pilih aja boleh ya, mau pilih recovery, security, integritas ataupun konkurensi itu sendiri ya teman-teman semua ya. Oke. Cintanya Berikutnya Pak Bulu. boleh silakan. Itu harus XMPP atau boleh pakai yang lain Pak? Yang penting PHP MySQL gitu. Ya, yang penting pada saat teman-teman ingin menerapkan perintah SQL, teman-teman bisa menerapkannya ya. Tidak maupun mau pakai SMPP dulu, dari SQL atau mau langsung SQL juga boleh. Yang lebih seperti itu. Ada lagi? Jelas atau tidak jelas? Terima kasih Pak. Pak, Oke. saya mau tanya, Pak. Ada teman-teman yang lain? Ya, boleh. Boleh. Untuk penginstalan aplikasi XAMPP-nya itu dimulai dari sekarang atau di pertemuan kedua, Pak? Boleh teman-teman silakan, boleh dari sekarang juga boleh di install SMPP-nya. Yang penting pada saat teman-teman ingin menerapkan perintah SQL, teman-teman sudah tersedia. Oke, Pak. Oke? Terima kasih, Pak.
Oke. Jika teman-teman memiliki apa bisa sekarang ya silakan diinstal. Yang penting teman-teman sudah tersedia di yang teman-teman gunakan laptop atau PC yang teman-teman gunakan ya. Oke. Atau nanti jika teman-teman yang offline bisa offline boleh di labnya juga sudah ada yang nanti disediakan ya. Oke. Oke, ada lagi dari teman-teman yang lain terkait rencana pembelajaran kita? Boleh ditanyakan? SMPP itu nanti teman-teman bisa googling aja ya dari website ya. Oke, bukan. Pakai uang boleh nggak, Pak? Pakai apa? Bam, Zona kecil. bom server. SQL Server boleh. Kan di SQL Server juga bisa diceritakan perintah SQL juga boleh, silakan. Yang penting disesuaikan laptop speknya kalau laptop teman-teman ya. Ini misalnya kalau SMPP teman ketik aja SMPP di sini. Sudah remote lagi ya. Nah ini ya teman-teman ya, download SMPP, download aja terus diinstal. Bagian belum download ya, download dulu. Nah ini ada pilihannya ya teman-teman, silakan OS teman-teman pakai OS-nya apa ya. Pada mau 64 ini untuk Windows, ini untuk Linux ya. Silakan teman disesuaikan aja dengan speknya laptop atau PC yang teman-teman gunakan ya. Oke, download dulu itu ya. Klik aja download. Oke, nanti setelah selesai download akan lakukan proses instalasinya. Oke, kita lanjut. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Aman, Sudah Pak. jelas? Aman ya? Ya, Oke, aman, Pak. oke aman. Teman yang lain ada pertanyaan? Aman ya? Kalau aman kita lanjut. Oke, gimana ini ya? Oke, nah ini mata kuliah kita di mata sistem manajemen data, ini kode-kodenya teman data T121, SC21, F132, kita punya SKS-nya 3 ya, betul ya. Kita hari Selasa, ya ini teman-teman reguler yang tadi, teman-teman reguler ya, kalau karyawan itu mulai dari pukul 17 sampai dengan 19 ya teman-teman ya. Oke, kita punya semester 3 dan juga 5 ya, di mana semester 3 itu ada SI dan juga TI, IF itu dari semester 5 ya teman-teman ya. Oke. Oke, jadi mata kuliah ini membahas mengenai konsep-konsep fundamental sistem basis data dan manfaatnya, bagaimana mengolah basis data, mendesain basis data yang sesuai dengan pengguna, merancang basis data dengan model data, model IR, model relasional, SQL dan basis data relasional, basis data relasional, keamanan dan integritas basis data, arsitektur basis data, transaksi, konkurensi dalam basis data, sistem pemulihan dari kerusakan. Nah, jadi teman-teman nanti misalkan gambarnya kurang lebih seperti ini ya, misal teman-teman ingin buat database tentang rumah sakit yang mana ada entitasnya apa saja, nanti teman-teman yang merancang itu semua ya. Nanti dalam teman-teman ingin melakukan dimasukkan ke dalam aplikasi yang teman-teman MySQL tadi ya, aplikasi tadi teman-teman langsung dimasukin aja ya. Tadi setelah merancang itu teman-teman bisa langsung dimasukkan ke dalam aplikasi itu ya teman-teman ya. Jika sudah dilakukan proses-prosesnya tadi ya. Kurang lebih gambaran mata kuliah kita seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Oke, Pak. Untuk kompetensi ya oke. Ada pertanyaan? Boleh. Nah, untuk materi mata kuliah, teman-teman diharapkan menjelaskan pengertian tentang konsep-konsep fundamental berkaitan dengan desain, penggunaan dan implementasi sistem basis data. Oke, teman-teman diharapkan mampu mendesain dan mengimplementasikan basis data sesuai dengan kebutuhan pengguna, di mana database merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah sistem informasi ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini silakan teman-teman di pembuatan kodep dipilih ketua kelasnya siapa, disepakati. Calon-calonnya ada siapa aja? Calonnya boleh disebutkan. Halis mau nyalonin. Siapa calonnya? Boleh disebutkan chat. Yang lagi standby, boleh disebutkan calonnya. Siapa ketua kelasnya? Belum ada calon? Arif, oke, ada lagi calonnya? Arif bersedia mencalonkan diri?
Nggak bisa Pak, sambil kerja Pak, itu yang ngechat aja itu Pak. Atau sama seperti dulu sih, Gifari aja Pak. Apa ada Abdurrahman kan Hakim sepertinya siap, Pak. eh, oke, oke berarti oke. Novita ya nyalonin diri ya. Siapa nih yang mau nyalonin diri? Gipari ya. Oke. Siapa tadi Mas Solis calonnya? Novita, Damayanti. Sepertinya Abdurrahman Hakim siap, Pak. Oh, Abdurrahman Hakim. Mas Rahman gimana? Siap nih Mas Rahman nih. Nggak ada suaranya di chat juga itu. Oke, berarti calonnya dua ya, Novita sama Gifari. Atau ada lagi calonnya? Boleh? Nggak apa-apa, kita santai aja di pertama-pertama, silakan. Dibicarakan dulu, boleh? Atau Mas Ibnu mau nyalonin? Boleh. Nanti tugasnya ketua kelas, nanti bikin alamat Google Drive buat teman-teman. Untuk koordinasinya. Dan juga buat grup ya, untuk koordinasi teman-teman ya. Oke, siapa nih? Mbak Novita lagi di BSD ya? Oke, Givari ya. Oke ya. Ngambil suara Givari, coba di chat siapa aja milih Givari. Mas Givari bersedia nggak? Saya Pak. Bersedia? Bersedia Pak. Oke, Mas Givari ya. Oke, setuju ya Mas Givari ya. Oke, Mas Givari. Berarti teman Mas Ibnu setuju gak Mas Givari? Teman-teman yang lain setuju? Oke ya. Oke, yang lain gimana? Setuju semua ya? Setuju. Oke, setuju semua. Berarti ketua kelasnya kita punya Mas Gipari. Oke, sekarang ketua kelas minta tolong untuk buatkan grupnya untuk teman-teman. Boleh grup Telegram atau grup WA. Oke Pak, sebentar Pak. Boleh, silakan. Ini untuk ID saya. Saya tunggu dulu untuk buatnya ya. Soalnya ini buat koordinasi teman-teman. Sampai selesai dulu. Terus saya tutup malah ya. Tadi mana yang sebelumnya ya? Nah ini ya. Ini untuk ID saya, nomor saya ya. Oke, saya tunggu ya teman-teman ya. Oke, silakan. Sampai saya sambil cek HP nih. Oke, sudah ya, sudah ada ya nomor HP-nya ya, sudah tersimpan ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah tersimpan, saya lanjut lagi. Kalau belum saya tes, saya share screen ya, chat aja ya nomor HP-nya. Ini kalau mau grup WA ya. Kalau mau grup Telegram juga boleh. Saya udah buat grup WA ya Pak. Ini linknya saya taruh di chat ya Pak, linknya Pak. Ya, boleh. Kalau di chat boleh. Boleh. Silakan. Nanti teman-teman silakan join ya. Oke. Dikirim ke nomor saya aja, nanti saya join lewat nomor saya. Saya soalnya yang Oke, baik, Pak. tidak standby WhatsApp ya. Oke, ini teman-teman silakan di chat ya. Silakan diklik grup linknya ya. Oke, berarti sudah oke ya. Oke, grupnya sudah dibuat. Oke, nanti tugasnya ketua kelas. Nanti ada kata latihan di akhir. Silakan buat alamat Google Drive untuk latihan pertama-tama ya. Oke. Kita lanjut. Ini sudah. Sekarang kita lanjut. Nah, untuk penilaiannya kita punya absensi, latihan, UTS, dan juga UAS ya. Yang mana absensi itu kriteria keadaan teman-teman ya dalam Zoom itu. Ya, itu ada sebanyak jumlah 16. Ini termasuk UTS dan UAS. Jadi apabila UTS walaupun sifatnya tekom tapi teman-teman tidak mengumpulkan, berarti teman-teman absensinya tidak ada ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan nilai maksimal, absensi harus jumlah 16 ya.
itu bobot nilainya kurang lebih 15%. Nah, untuk dapat maksimal ini harus sebanyak 16. Oke, berikutnya ada latihan ya teman-teman ya. Ini juga pengumpulan tadi yang saya sebutkan melalui Google Drive dan ketepatan jawabannya teman-teman ya. Jadi sebisa mungkin teman-teman mengumpulkannya itu sebanyak 14 ya jumlahnya ya. Ini saya dikurangi UTS dan UAS ya, sebanyak 14. Untuk bobot nilainya itu ada 30%. Jadi bila teman-teman ingin mendapatkan nilai maksimal sebanyak 30%, berarti harus mengumpulkan latihan sebanyak 14 ini ya. Jadi setiap latihan teman-teman mengerjakan ya. Oke, nanti juga kita pembelajarannya setiap pertemuan akan ada review. Reviewnya itu juga termasuk dalam kategori ini ya teman-teman ya. Jadi jawabannya dari pertemuan dari latihannya teman-teman itu nanti di review di pertemuan berikutnya. Misalnya kan ada latihan di pertemuan satu, di review di pertemuan keduanya, di review untuk latihan pertemuan satunya. Kalau lebih seperti itu ya teman-teman ya. Mas Gifari jelas? Untuk ketua kelasnya jelas nggak? Untuk yang lain jelas? Cukup jelas, Pak. Oke, cukup jelas. Oke, baik. Berikutnya ada UTS ya teman-teman ya. Di sini juga sama ya, pengumpulan tadi melalui email. Alamat email tadi sudah saya sampaikan. Atau nanti saya cantumkan sih biasanya di soal UTS-nya itu ya. Ataupun soal UAS ya. Itu saya cantumkan kembali untuk alamat emailnya ya teman-teman 25%. Teman-teman diwajibkan mengumpulkan melalui email pengumpulan jawaban UTS ya dan ketepatan jawabannya teman-teman perhatikan ya teman-teman ya. Oke, berikutnya untuk UAS juga kurang lebih sama. Teman-teman yang dapat nilai maksimal sebanyak 30%, teman-teman diwajibkan mengumpulkan melalui email jawaban UASnya tersebut. Ya teman-teman itu sejumlahnya ada 1 kali UAS ya teman-teman, itu UAS juga 1 ya teman-teman ya. Oke, kalau jadi untuk mendapatkan nilai maksimal 100%, teman-teman harus memenuhi ini ya teman-teman semua ya. Oke, lanjut ya. Atau ada pertanyaan terkait penilaian? Boleh, silakan ditanyakan. Cukup jelas? Cukup, Pak. Jelas, Pak. Oke, cukup jelas ya teman-teman semua ya. Oke, kalau cukup jelas kita masuk sedikit ke materi ya. Pertama kita ada sejarah kumpulan basis data. Ini ada mulai dari tahun 50-an. Di sini kita hanya bisa melakukan pembaca dan menggabungkan data dari kaset dan kartu ya, di mana market tab-nya ini kita dikembangkan untuk penyimpan data. Terus ada tahun 60 dan 70-an kita menggunakan hard disk itu baru secara luas, di mana di sini kita mulai membangun dan manipulasi struktur data ya teman-teman ya. Oke, terus ada juga tahun 80-an ya teman-teman semua ya. Di sini kita mulai ada sistem atau table riset yang mengembangkan teknik mengolah sistem basis data secara relasional yang efisien ya. Terus ada juga di tahun 90-an, di sini bahasa SQL dirancang ya, teman-teman mulai dirancang. Ini bersifat query intensif. Dan aplikasi pemrosesan transaksi yang update intensif ya teman-teman. Terus ada tahun 90-an juga di sini ada peristiwa besarnya, ada penemuan www web ya teman-teman di sini ya. Jadi bahasa itu juga harus mendukung antar muka web ke data ya, karena itu ya. Jadi di tahun berikutnya di tahun 2000-an baru di sini ada yang namanya pada pertama tahun 2000-an ada PostgreSQL ya, MySQL ya, ini sifatnya open source ya teman-teman, yang tadi teman-teman sebutkan juga ya, baru di sini ya di tahun 2000-an. Oke, kurang lebih seperti itu sejarahnya. Oke, berikutnya kita masuk ke definisi aplikasi sistem basis data dan juga objektif basis data ya teman-teman ya. DBMS itu adalah database management system ya teman-teman ya. Ini adalah sebuah sistem sangat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mendefinisikan, membuat, memelihara dan mengontrol akses ke database. Nah, seperti yang tadi kita sebutkan, MySQL dan PostgreSQL salah satu aplikasi DBMS itu sendiri ya teman-teman ya. Di mana aplikasi itu adalah program komputer berinteraksi dengan database dengan menggunakan metode program yang sesuai. Biasanya pernyataan SQL ke DBMS ya teman-teman semua ya. Oke. Objektif basis datanya itu kecepatan, kemudian ada speed, ada efisiensi ruang penyimpanan, ada space, keakuratan, akurasi, keamanan security, terpilihnya kesalahan data dapat dipakai secara bersama-sama ya teman-teman ya. Oke. Berikutnya perbedaan sistem file tradisional dengan sistem file basis data dan keterbatasannya ya. Ini file tradisional itu kumpulan program aplikasi yang melakukan layanan pengguna akhir seperti pembuatan laporan sebagai program mendefinikan dan mengolah datanya sendiri. Kalau sistem basis data itu penggunaan file yang punya keterkaitan antara satu file dengan file lainnya. Misal tadi sebenarnya file yang tadi ada file identitas pasien, dokter, kami itu sangat keterkaitan ya teman-teman ya. Oke. Berikutnya ada keterbatasan di file relasional itu biasanya terjadinya itu ada kelengkapan data, data dan juga inkonsistensi data. Terus kesukaran dalam mengakses datanya, data tersolid, data dependence, data file tidak kompatibel ya teman-teman ya. Oke.
Kalau untuk keterbatasan sistem basis data sendiri, dia memerlukan tenaga ahli ya, karena jika ingin kita menggunakan sistem basis data, misalnya tenaga ahli dalam MySQL atau tenaga ahli dalam PostgreSQL atau tenaga ahli dalam Oracle atau seperti itu, ada perangkat lunak yang mahal itu biasanya ya. Oke, ada itu dari listrik yang besar, bila ada akses yang tidak benar, kerusakan apa tadi, prosedur backup dan recovery sulit ya, disesuaikan dengan aplikasi yang digunakan ya teman-teman, biasanya itu ya teman-teman ya. Oke, apalagi kalau datanya cukup banyak biasanya memang cukup sulit ya teman-teman ya. Terus pemeliharaannya juga butuh waktu lama karena ukurannya besar. Ya memang basis data kalau udah DBMS biasanya ukurannya lumayan besar ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini perbedaan sistem file tradisional dan basis data tadi sudah disebutkan juga ya teman-teman ya. Kemudian ada persoalan mengakses data dan mendapatkan data, mudah mengakses dan mendapatkan data. Untuk file basis datanya, kalau file tradisional dia ada tipe redensi data dan inkonsistensi data. Untuk file basis data dan jasa dan inkonsistensi data minim. Kalau file tradisional sulit dilakukan pengembangan aplikasi, kalau basis data mudah dilakukan pengembangan aplikasi. Kalau file tradisional dia program oriented, kalau basis data data oriented. Oke. Oke, untuk konsep dasar basis data itu sendiri, database itu adalah sebuah kumpulan dari data dan deskripsi yang secara logika berhubungan satu sama lain yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi sebuah organisasi. Kalau sistem basis data itu adalah suatu sistem penyusunan dan pengolahan record-record dengan menggunakan komputer dengan tujuan untuk menyimpan atau merekam serta memelihara data operasional lengkap sebuah organisasi atau perusahaan sehingga mampu menyediakan informasi yang diperlukan pemakai untuk kepentingan proses pengambilan keputusan. Oke. Istilah-istilah dasar yang kita nanti akan sering temukan biasanya dalam database itu ada entitas, ada field, ada record, ada data value, dan juga kunci elemen data ya teman-teman ya. Entitas itu contohnya misalkan kita di bidang kesehatan, kita seperti pasien, dokter, kamar ya, itu ya biasanya orang, tempat, kejadian, atau konsep yang informasinya direkam ya teman-teman ya. Untuk field itu sendiri, setiap entity mempunyai atribut atau sebutan mewakili suatu entity. Ya, misalkan identitas siswa dapat dilihat dia memiliki atributnya NIM, nama, siswa, alamat. Kalau pasien biasanya atributnya itu ada ID pasien, nama, alamat ya teman-teman, seperti itu ya. Oke, untuk record sendiri itu adalah kompilasi elemen data atribut yang saling berhubungan yang menginformasikan tentang suatu entity secara lengkap. Jadi isinya itu seperti apa? Misal atribut NIP, nama dan alamat. Ini NIP-nya itu ada 012, namanya ada Susi, alamatnya di Jalan BSD nomor 2 Tangerang. Untuk data value-nya itu merupakan data aktual atau informasi yang disimpan di tiap data elemen. Isi atribut disebut nilai data. Ada kunci elemen data jadi yang digunakan sebagai primary key atau kita kenal dia sebagai identitas itu apa. Jadi kita cari yang unik ya teman-teman, secara unik mencari identitas dari suatu kumpulan entitas ya. Elemen data atau kita sebut primary key itu ada NPM ya teman-teman, atau data di sini apa atribut primary NIP ya teman-teman, seperti itu ya teman-teman ya. Cukup jelas istilah-istilah dasar teman-teman. Sudah tahu apa itu entitas, atribut, record, dan juga primary key. Kalau kecepatan bilang ya teman-teman ya. Jelas, Pak. Cukup jelas ya. Teman yang lain bagaimana? Kalau Jelas, ada Pak. silakan ditanyakan. Oke, berarti sudah bisa ya kalau seandainya ada pertanyaan entitas apa, atribut apa, record apa, sama primary apa ya. Oke, kalau sudah jelas, saya lanjut dulu. Nanti saya tanya ya teman-teman ya. Oke, berikutnya komponen basis data ya teman-teman ya. Jadi ada hardware, ada software, ada data, dan juga prosedur ya. Ini hardware dapat berkisar, ada komputer pribadi tunggal, mainframe tunggal ya, kejadian komputer, hardware tergantung pada kebutuhan organisasi dan DBMS yang digunakan. Terus ada software tadi ada software DBMS itu sendiri dari program aplikasi bersama dengan sistem operasi termasuk software jaringan jika DBMS digunakan melalui jaringan. Oke, ada data. Komponen terpenting dari lingkungan DBS tentu dari sudut pandang pengguna akhir adalah data. Oke, prosedur itu mengacu pada instruksi dan aturan yang mengatur desain dan dalam penggunaan database. Menggunakan sistem dan staf yang mengolah database memerlukan prosedur atau dokumentasi tentang cara menggunakan atau menjalankan sistem. Oke. Belum terima ya, Mas Dedi ya? Teman-teman yang belum terima dikasih tahu ya, nanti saya kirim kembali lewat chat. Oke, terdiri dari instruksi tentang cara prosedur tadi yang masuk ke DBMS, menggunakan master DBMS atau program aplikasi tertentu, mulai dari mengetikkan DBMS, membuat jaringan cadangan dari database, menang kegagalan, takar keras, atau perangkat lunak. Nah, ini ya tentang cara mengidentifikasi komponen yang gagal ya. Oke, berikutnya ada people ya teman-teman ya. Jadi dia penjelasan komponen terakhir adalah orang-orang yang terlibat dengan sistem, maksud itu people itu ya, orang ya maksudnya untuk trouble atau orang database dari beberapa disk meningkat kinerja atau mendengarkan data komunikasi sekedar network yang prosedur ya. Jadi kita punya komponen itu ada hardware, software, data, prosedur, dan juga people ya teman-teman ya. Oke.
Untuk keuntungan dan kerugian menggunakan basis data ya teman-teman ya. Ini saya izin bacain dulu ya kalau ini kan teorinya ya keuntungannya itu apa ya. Oke, untuk ada kunci sebagai kontrol data, konsistensi data dari baik informasi dan jumlah data yang sama, dan juga ada sharing of data dan meningkatkan integritas data dan meningkatkan keamanan. Berikutnya ada penegakan standar, ada skala ekonomi ya teman-teman, ada balance of limiting, requirement, ada peningkatan aksesibilitas dan daya tanggap data ya teman-teman ya. Oke, ada peningkatan produktivitas, ada peningkatan pemeliharaan melalui independensi data. Ada peningkatan konsistensi, ada peningkatan layanan backup dan recovery, teman-teman ya. Oke. Kalau untuk kerugiannya sendiri itu ada kompleksitas, ada size, ya teman-teman, ada biaya dari BMS, ada biaya hardware tambahan, ada juga biaya konversi, ada juga performance ya teman-teman ya. Ada juga dampak kegagalan yang lebih tinggi. Oke. Berikutnya kita masuk ke pengguna basis data ya teman-teman ya. Nanti teman-teman jika ada pertanyaan ini saya kirim dulu materinya ya, teman-teman di Indonesia. Ya, kalau yang belum saya kirim kembali, nanti jika masih belum terima disampaikan aja, ditanyakan ke saya ya. Mana chatnya? Nah, ini ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya kita masuk ke dalam, nah, end user itu apa? Orang-orang yang pekerjaannya memerlukan akses ke database untuk membuat query, memperbarui, dan membuat laporan ya teman-teman ya. Dibagi beberapa kategori, ada casual end user ya, ini kadang-kadang mengakses database, tetapi mereka mungkin memerlukan informasi yang berbeda setiap kali. Oke, ada juga disebut naib atau parametric end user, membuat sebagian besar pengguna akhir basis data. Pekerjaan utama mereka berdasar pada query dan pembaruan basis data secara terus-menerus menggunakan jenis query standar disebut candidate transaction ya. Oke, tugas yang dilakukan pengguna tersebut bervariasi, misalkan data terbang, meriksa saldo rekening, dan memposting penarikan dan penyetoran. Contohnya lagi ada agen reservasi untuk maskapai penerbangan. Maksudnya mana nih? Nih, hotel dan perusahaan persewaan mobil memeriksa ketersediaan permintaan yang diberikan dan membuat reservasi ya, dan juga beberapa contohnya ya. Kan stasiun penerima untuk perusahaan layaran masuki identifikasi paket melalui barcode dan kode identifikasi melalui tombol untuk memperoleh database pusat paket yang terima dalam perjalanan. Oke, berikutnya untuk ada juga sophisticated end user ya. Network engineer, ilmuwan, analisis bisnis, dan orang lain secara menyeluruh membiasakan diri dengan fasilitas DMS, mengimplementasikan aplikasi mereka sendiri untuk memenuhi requirement kompleks mereka. Dan juga ada standalone user, ini dia penjelasannya mulai database pribadi dengan menggunakan paket program siap pakai yang menyediakan terbuka berbasis menu atau grafis yang sudah digunakan ya. Itu adalah pengguna paket pajak yang menyimpan berbagai data keuangan pribadi untuk tujuan perpajakan. Oke. Sebuah DBMS harus menjaga beberapa fasilitas berikut ya. Pengguna akhir yang naik perlu belajar sedikit tentang fasilitas yang disediakan oleh DBMS ya. Mereka hanya perlu memahami yang terbuka pengguna dari konsep standar yang dirancang dan diimplementasikan untuk penggunaannya. Pengguna biasanya mempelajari beberapa fasilitas yang mungkin mereka gunakan berulang kali. Pengguna yang mahir mencoba mempelajari sebagian besar fasilitas DBMS untuk mencapai persyaratan kompleks mereka ya. Pengguna mandiri biasanya menjadi sangat baik dan menggunakan paket perangkat lunak tertentu. Oke, yang nanti yang teman-teman ya. Oke, berikutnya ada application programmer ya, teman-teman, ada juga spesialis user. Apa itu aplikasi programmer? Profesional komputer yang menulis program aplikasi. Aplikasi terdiri dari banyak tool untuk mengembangkan user interface. Oke. Pengembangannya aplikasi, ada tool yang mungkin program aplikasi untuk membuat formulir dan laporan dengan upaya program minimal. Oke, ada spesialis user, pengguna canggih yang menulis aplikasi basis data khusus yang tidak sesuai dengan kerangka pemrosesan data tradisional ya. Data aplikasinya adalah sistem desain berbantuan komputer basis pengetahuan dan bakar, sistem yang menyimpan data dengan tipe data yang kompleks ya, data grafik dan data audio. Oke. Sumber dan lingkungan ya, dan sistem sumber dan lingkungan. Oke. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman terkait ini ya teman-teman. Boleh ditanyakan? Bagaimana? Jelas? Cukup jelas? Jelas, Pak. Berarti sudah tahu ya pengguna basis data itu ada apa saja. Pengguna basis data itu nanti teman-teman terpulang yang mana nih? Ada casual end user, naib end user, ada sophisticated end user, ada standard end user, ada aplikasi program, ada juga spesialis user ya. Oke, jelas, cukup jelas. Kalau cukup jelas, kita latihannya ini ya teman-teman, latihan kita hari ini. Silakan dilanjutkan teman-teman latihannya. Mas Ibnu ada pertanyaan? Jelas ya? Ya, jelas, Pak. Oke, jelas. Mas itu sendirian nih, teman-teman nih. Aduh. Nanti Pak, insya Allah minggu depan. Oh, harus dong Olis nih, Olis sama Rahman nih, temennya nih, Mas Ibnu nih, sendirian ya Mas Ibnu ya. Nyari temen tadi.
Udah, ini soal aja ya. Nanti teman-teman silakan di Mas Givalin mohon bantuannya untuk dibuatkan alamat Google Drive-nya ya. Grupnya Oke, sudah siap, dibuat. Pak. Iya, alamat Google Drive-nya ya. Minta tolong ya nanti diinformasikan ke teman-teman ya. Oke, Saya oke. udah di-add. Oh, saya udah di-add ya. Oke, sudah masuk semua ya. Oke, yang belum di-absen tadi siapa yang baru masuk? Boleh diinformasikan. Materinya sudah saya share di chat ya. Nanti buat teman-teman yang belum terima, silakan kalau tanyakan kembali ya lewat grup atau boleh ya. Abdurrahman udah di absen Abdul- belum Pak Abdurrahman? Abdurrahman ya, Abdurrahman baru datang ya. Dari tadi Pak. Tadi terlambat tuh. Oh, tadi terlambat. Oke, nanti saya lihat dulu dari IF yang belum di absen. Siapa tadi yang baru masuk? Satu lagi. Abdurrahman belum nih. Oke, tadi satu lagi siapa? Yang belum ada Ali Usman, ada Rapiatun, ada Yunisara, ada Henry Taswin, ada Isyam Kurniawan, ada Lamdes, ada Rizky Subagja, ada Yudi Kurniawan. Oke, ada lagi yang belum di absen. Tadi yang baru masuk siapa? Sudah semua ya? Mohon maaf Pak, kalau bisa untuk penjelasan agak dipelankan. Oke, nanti kalau kecepatan, misal pada saat saya penjelasan di pertemuan berikutnya, teman-teman langsung dibilang aja ya, Pak, terlalu cepat, gitu ya. Oke, Oke, Pak. Mohon izin Pak, ya silakan. Romi Fadli tadi dari IF udah absen belum Pak? Rami Fadli kayaknya sudah ya. Oke, misalnya pada saat saya penjelasan terlalu kencang, teman bilang aja langsung ya. Oh, Rami Fadli sudah. Makasih Pak. Oke, misalnya pada saat saya sedang dalam menjelaskan tiba-tiba ada pertanyaan, teman-teman langsung tanyakan aja lewat chat ya, boleh langsung ditanyakan ya. Oke, ada lagi dari teman-teman pertanyaan atau apa? Cukup jelas ya, Mas Ana, tumben nih, diam aja nih. Gimana Mas Ana? Iya Pak Alo, maaf. Lagi kerja ya? Iya. Oke, kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan dari teman-teman, kita tutup aja pertemuan kita hari ini ya. Kita sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Atau masih ada pertanyaan, boleh saya tunggu. Udah Pak. Masih. Paling Oke. ini dong Pak, ini ngumpulinnya bentuk PDF apa gimana Pak? Boleh PDF, boleh Word. Intinya teman-teman di-upload di alamat Google Drive. Alamat Google Drive-nya nanti mohon koordinasi dengan Mas Gipari yang ketua kelas ya. Apakah sudah dibuat atau belum? Jika Mas Gipari ada kesulitan membuat alamat Google Drive, teman-teman silakan bisa dibantu Mas Gipari-nya ya. Oke, Holis. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Boleh, silakan. Ada Pak, aman Pak. Aman ya. Nasibno, ada pertanyaan lagi? Jelas? Mantap. Tuh, Mas Ibnu tuh sendirian tuh. Dia di sebelah tuh. Olis gimana sih nih Olis? Saya bilang katanya, nih biasanya teman-teman ada yang datang nih ke kampus nih. Ini lagi nggak ada yang datang nih, lagi pada istirahat kali. Oke, ada lagi dari teman-teman? Boleh ditanyakan? Jelas ya? Cukup Pak dari saya. Oke, cukup. Baik, terima kasih baik teman-teman untuk pertemuan kita hari ini yang masih standby. Kita sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Selamat malam teman-teman semua. Malam, Pak. Terima Oke, kasih, Pak. Oke, Selamat terima malam kasih. Pak. Terima kasih Selamat banyak malam, Pak. Malam Oke, Pak. malam. Saya Jindip ya teman-teman semua ya. Oke. Baik Pak, makasih.